Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku tuh Bagus. Aku dari kelas 12.1 absen 20 di Semanema Tamrin. Nah, hari ini aku akan melakukan praktikum biologi mengenai uji kualitatif protein dan amilum sebagai salah satu syarat kelulusan ujian praktek di Semanema Tamrin. Masih penasaran kan gimana praktikumnya? Yuk kita lihat di segmen selanjutnya. Ciao. Nah, di praktikum kali ini kita akan menggunakan sebanyak 6 bahan. Bahan yang pertama ada tepung terigu, yang kedua ada putih telur, yang ketiga ada gula pasir, yang keempat adalah pisang, yang kelima adalah biskuit, dan yang keenam adalah susu UHT. Nah, khusus untuk pisang, biskuit, tepung terigu, dan gula pasir, kita akan mencampurnya dengan sedikit air sehingga akan nanti bisa lebih mudah bercampur dengan reagennya. Nah, untuk reagen kita punya dua hal. Yang pertama adalah iodin dan yang kedua adalah asam cuka. Nah, kita akan menggunakan iodin untuk menguji amilum. Sebagaimana kita ketahui, apabila iodin akan bercampur dengan amilum, nanti warna kemerahan dari iodin tersebut akan berubah menjadi kehitaman, ungu atau biru kehitaman. Sedangkan untuk asam cuka, apabila protein bercampur dengan asam, sedikit asam dia akan mengendap ya. Namun apabila bercampur dengan asam yang berlebihan, protein tersebut akan mengkoagulasi dan membentuk suatu gumpalan. Nah, hal inilah yang akan kita coba deteksi dari mana dari 6 bahan ini yang merubah warna betadin dan dari mana yang bisa membentuk gumpalan. Dari sini akan kita analisis mana yang mengandung protein dan mana yang mengandung amilum. Nah, step selanjutnya adalah meneteskan reagen-reagen kita kepada bahan-bahan tersebut. Nah, pertama-tama kita akan meneteskan iodin ya pada baris yang kedua. Oke, kita teteskan antara 5 hingga 15 reagen iodin. Sedangkan untuk yang uji protein kita akan meneteskan antara 15 hingga 20 tetes asam cuka. Yuk kita tetesin dulu. Nah, ini adalah hasil praktikum kita untuk uji iodin alias uji amilum. Tepung terigu warnanya berubah menjadi kehitaman sehingga menandakan positif mengandung amilum. Sedangkan untuk putih telur dan gula pasir warnanya seperti iodin, jadi tidak berubah sehingga negatif mengandung amilum. Sedangkan untuk uji dari protein, di sini kita bisa lihat bahwa tepung terigu mengandung gumpalan ya, dia membentuk suatu gumpalan, bisa terlihat jelas di sini. Nah, begitu juga dengan putih telur, terbuat suatu gumpalan. Jika lihat dari samping mungkin akan lebih jelas. Mereka terbuat suatu gumpalan. Sedangkan untuk larutan gula sendiri tidak menggumpal sama sekali, sehingga menandakan bahwa putih telur dan tepung terigu positif mengandung protein. Inilah hasil kita untuk tray yang kedua. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa pisang dan biskuit iodinnya berubah menjadi warna kehitaman sehingga mereka berdua positif mengandung amilum, sedangkan pada susu tidak berubah apa-apa sehingga susu negatif amilum. Lalu bisa kita lihat kembali pada ketiga percobaan asam cuka ini untuk menguji protein, ternyata hanya susu yang membentuk gumpalan. Mungkin tidak terlalu terlihat di kamera, cuman di sini terlihat jelas bahwa dia memang membentuk gumpalan. Sedangkan untuk biskuit dan pisang tidak membentuk gumpalan, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa susu mengandung protein, susu UHT mengandung protein, sedangkan pisang dan biskuit tidak mengandung protein. Ya, oke. Jadi
tadi itulah praktikum uji kualitatif protein dan amilum kita. Dari praktikum tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahan-bahan yang positif protein ada 3, yaitu tepung terigu, putih telur, dan susu UHT. Sedangkan bahan-bahan yang positif amilum adalah tepung terigu dan biskuit. Hal ini dapat kita ketahui dari bahan-bahan yang mengubah warna iodin menjadi warna kehitaman menandakan positif amilum, sedangkan bahan-bahan yang berhasil membuat endapan atau mengkoagulasi ketika diberikan asam cuka menandakan positif protein. Oke, sekian untuk praktikum hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.